Halo, saya Muhammad Kiai, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan membuat video tentang teamwork atau kerjasama. Oke, langsung saja. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pengertian orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan yang tidak mungkin manusia bisa kerjakan sendiri. Pekerjaan tertentu membutuhkan kerjasama dengan manusia lainnya. Dengan kerjasama dengan orang-orang di lingkungan sekitar, suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri akan lebih mudah dan cepat terselesaikan. Anda pasti pernah melakukan kerjasama dengan anggota keluarga, teman, pasangan hidup, dan bahkan orang tua untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Bahkan, sebuah negara pun butuh kerjasama dengan negara lainnya untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan mempererat hubungan internasional. Kerjasama memang sebuah kata tidak asing di telinga Anda, dan implementasinya mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun mungkin sebagian dari Anda belum terlalu paham pengertian kerjasama, manfaat, dan jenis-jenis kerjasama. Apa itu teamwork? Teamwork atau kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu bekerja bersama sampai terwujud tujuan yang dinamis. Pada pengertian kerjasama tersebut dapat disimpulkan bahwa jika Anda ingin mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dikerjakan sendiri, maka diperlukan kerjasama agar tercipta interaksi antar individu, sehingga tujuan Anda dengan tim akan terselesaikan dengan ringan dan cepat. Manfaat kerjasama. Kerjasama akan memberikan banyak manfaat pada pekerjaan Anda. Dengan kerjasama, Anda akan menuju kepada efisien dan efektivitas kerja yang lebih baik. Anda akan merasakan perbedaan antara melakukan pekerjaan sendiri dan kerjasama dengan orang lain. Terkadang Anda buntu dalam menemukan ide. Maka dengan kerjasama akan muncul ide yang dapat memberikan solusi dalam suatu pekerjaan. Berikut beberapa manfaat yang Anda bisa dapat dengan kerjasama. Pertama, akan lebih mudah dan cepat dalam mencapai suatu tujuan atau target Anda. Kedua, dapat menumbuhkan semangat persatuan dalam suatu kelompok masyarakat. Ketiga, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Keempat, melatih Anda untuk menjadi pribadi yang terbuka atau bersosialisasi dan gemar bekerja sama. Kelima, tercipta rasa persaudaraan yang erat. Keenam, melatih diri Anda menjadi lebih menghargai orang lain. Ketujuh, melatih pribadi untuk dapat mengeluarkan pendapat, saran, dan kritik. Jenis-jenis kerjasama. Ada beberapa jenis kerjasama yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang berkaitan dengan perdagangan hingga lingkungan masyarakat. Apa saja jenis kerjasama tersebut? Oke, langsung saja.
Pertama, tawar-menawar atau bargaining. Suatu kerjasama yang berkaitan dengan perdagangan produk atau jasa antara dua orang atau lebih. Kedua, koalisi. Kerjasama antar kelompok tertentu yang dibentuk dua orang atau lebih faksi, negara bagian, partai politik, militer, dan lain-lain. Kelompok ini sepakat untuk kerjasama sementara dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, joint venture. Pengertian kerjasama ini ialah kerjasama bisnis di mana dua atau lebih pihak sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tugas ini dapat berupa proyek baru atau aktivitas bisnis lainnya. Keempat, cooptation. Kerjasama yang biasanya dilakukan pada kelompok sosial tertentu yang mengambil sejumlah jalan untuk menerima berbagai unsur yang baru pada kepemimpinan sebuah organisasi. Kelima, gotong royong. Ialah kerjasama atas dasar kerukunan sesama manusia. Biasanya sebuah kerjasama yang didasari kerukunan tidak diharapkan imbalan atau juga upah. Keenam, kerjasama bilateral. Suatu kerjasama yang dilakukan dua negara, baik itu di bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Ketujuh, kerjasama multilateral. Suatu bentuk kerjasama yang terdapat beberapa negara di dalamnya, biasanya berkaitan dengan organisasi internasional seperti PBB, OKI, OPEC, dan sebagainya. Oke, next. Cara untuk membina kerjasama. Membina hubungan kerjasama bisa dibilang cukup sulit jika kita tidak bisa memahami tujuan dan orang yang akan diajak untuk mengajak kerjasama. Tidak jarang Anda akan mengalami kegagalan dalam membangun hubungan kerjasama karena kita tidak siapan Anda. Berikut beberapa cara untuk membina hubungan kerjasama dengan pihak lain. Tentukan tujuan Anda, seberapa penting dan mengapa perlu untuk kerjasama. B. Temukan hal-hal menarik dari profil Anda agar pihak yang akan Anda ajak kerjasama tertarik. C. Membuat kesan positif yang apa adanya, jangan berlebih-lebihan. Hal ini bisa merusak hubungan di kemudian hari. D. Fokus pada kualitas bukan kuantitas. Anda harus bisa memilih prioritas mana yang bisa Anda bangun kualitas hubungannya. Cari yang benar-benar Anda butuhkan dan memberikan manfaat lebih banyak. Sesuaikan juga dengan kondisi Anda. E. Mendapat dan kebiasaan seseorang berbeda-beda. Maka hargailah, jangan pernah membandingkan dengan orang atau organisasi lain yang Anda anggap lebih baik. Sadarilah setiap orang atau organisasi mempunyai keunikan sendiri. F. Tunjukkan antusiasme pada hubungan kerjasama Anda. Coba mengenal lebih baik pihak yang akan Anda ajak kerjasama. G. Tawarkan bantuan. Jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Jika Anda memang merasa sanggup untuk membantu, tidak harus menunggu mereka yang meminta. Itulah pengertian kerjasama yang dapat menjadi bahan pelajaran untuk Anda dalam berorganisasi atau di dalam sebuah perusahaan. Membangun kerjasama mungkin akan lebih mudah dibanding mempertahankannya. Oleh karena itu, Anda harus menguasai cara membina kerjasama yang baik agar pekerjaan atau usaha Anda berjalan dengan baik. Oke, sekian video saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.